Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Fadila dengan NIM 2013-51045 dari kelas pagi B akan menjelaskan tentang device manager dan disk management serta cara mempartisi dan menggabungkannya kembali. Apa itu device manager? Device Manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows. Tampilannya sudah terorganisir atau dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan memudahkan pengelolaan setiap hardware yang ada. Apa fungsi dari Device Manager? Yang pertama, menunjukkan status suatu hardware. Yang kedua, menunjukkan informasi detail suatu hardware. Ketiga, mengelola driver hardware. Yang keempat, disable and enable hardware. Dan yang kelima, mengidentifikasi konflik antar hardware dan lain-lain. Yang keenam, device manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver suatu hardware. Misalnya instalasi driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Cara menampilkan device manager. Pada Windows 10, caranya pertama, klik kanan Start menu Windows 10 pada menu di bagian pojok kiri bawah, lalu klik Device Manager pada pilihan list menu yang terbuka. Pada Windows 8, caranya yang pertama, klik Start pada layar, kemudian ketik Device Manager, kemudian klik Enter. Pada Windows XP, caranya pertama, klik Start pada bagian pojok kiri bawah, lalu klik My Computer. Setelah itu ditemukan tulisan Device Manager, kemudian klik. Pada Windows 7, dengan cara klik Start, lalu pada search box ketik Device Manager, dari list pilih Device Manager. Lalu cara yang selanjutnya yaitu dengan klik Start, lalu klik Control Panel, lalu klik Hardware and Sound, lalu pada Device and Printers, pilih Device Manager. Adapun cara yang lainnya, dengan tekan tombol Windows R dan ketik dev mgmt.msc tanpa kurung lalu tekan Enter. Inilah tampilan dari Device Manager. Dan isi dari Device Manager atau menu-menunya yaitu yang pertama ada batteries. Bagi laptop Windows 7 akan mendapatkan notifikasi consider replacing your battery, disertai munculnya tanda silang merah di icon baterai yang ada di sistem tray. Artinya baterai laptop sudah saatnya diganti. Yang kedua, Bluetooth Radios, yaitu teknologi yang memungkinkan dua perangkat yang kompatibel. Yang ketiga ada komputer. Yang keempat ada disk drive. Isi dari Device Manager yang selanjutnya yaitu yang kelima ada display adapter, yaitu salah satu kartu yang terpasang pada slot ekspansi yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Yang keenam ada DVD atau CD-ROM drives, yaitu fungsinya adalah untuk membaca data dari sebuah compact disk atau CD. Yang ketujuh ada IDE-ATA atau ATA-P controllers, yaitu ATA menggunakan 16 bit paralel, digunakan untuk mengontrol peralatan komputer dan telah dipakai selama 18 tahun lebih sebagai standar. Yang ke-8 ada imaging device, yaitu aplikasi pada komputer yang menampilkan output berupa gambar. Yang ke-9 ada keyboards, yaitu peranti untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, dan simbol tertentu ke perangkat lunak atau sistem operasi yang dijalankan oleh komputer. Yang ke-10 ada mice and other pointing device. Yang ke-11 ada monitors, lalu ada network, ada juga other devices. Yang ke-14 ada processors,
berfungsi untuk memproses semua perhitungan yang harus dilakukan oleh komputer. Yang ke-15 ada sound, video, and game controllers, yaitu sound card diperlukan untuk mendengarkan suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang sound card di dalamnya. Yang ke-16 ada system devices, yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan proyeksi dalam database berorientasi objek aktif atau OODB, sistem yang mendukung aturan event. Yang ke-17 yaitu Universal Serial Bus Controllers, berfungsi untuk menyediakan sistem interkoneksi yang sederhana, low cost, dan mudah digunakan yang dapat mengatasi kesulitan. Disk Management. Apa itu disk management? Disk management adalah utilitas Microsoft Windows yang pertama kali diperkenalkan di Windows XP sebagai pengganti dari fdisk command. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat mengatur disk drives yang terpasang di komputer mereka dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive-drive tersebut. Apa fungsi dari disk management? Yang pertama yaitu membuat partisi, drive logis, dan volume. Kedua, menghapus partisi, drive logis, dan volume. Yang ketiga, format partisi dan volume. Yang keempat, mark partisi aktif. Yang kelima, menetapkan atau mengubah huruf drive untuk volume hard disk, drive removable disk, dan drive CD-ROM. Yang keenam, memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. Yang ketujuh, buat mount drive pada sistem dengan menggunakan sistem file NTFS. Yang kedelapan, mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Mengkonversi dinamis untuk disk dasar, meskipun ini adalah operasi destruktif. Yang ke-10, pada disk dinamis, membuat sejumlah volume khusus termasuk membentang bergaris cermin dan RAID 5 volume. Cara menampilkan disk management. Yang pertama, klik start lalu run, atau dengan tekan tombol Windows R dan ketik div mgmt.msc tanpa kurung lalu tekan enter seperti pada di gambar. Nah, berikut tampilan dari disk management. Dalam atribut volume di sini ada disk drive CD dan sistem reserve. Lalu di sini dijelaskan juga tentang layout, kapasitas file system dan lain-lain. Nah, selanjutnya cara melakukan partisi memori. Di sini saya menggunakan hard disk 250 GB dengan dua partisi, drive C dan D. Nah, kita masuk aja ke disk management dengan cara yang sudah dijelaskan. Lalu klik kanan pada drive D, lalu pilih string volume. Lalu masukkan besaran partisi yang akan dibagi. Kemudian klik string, lalu tunggu hingga proses partisi selesai. Selanjutnya, buat partisi baru dengan klik kanan pada alokasi hard disk yang belum dipartisi, kemudian pilih New Simple Volume. Setelah itu, masukkan ukuran volume hard disk, lalu klik Next. Nah, selanjutnya pilih drive letter yang diinginkan, kemudian klik Next. Nah, lalu lakukan format pada partisi yang baru dibuat, kemudian klik Next again. Nah, tunggu hingga proses format selesai, maka akan muncul dialog notifikasi seperti pada di gambar, lalu klik Finish. Nah, ini tampilan setelah ada partisi yang baru dan siap digunakan. Sini ada drive disk C, D, dan F. Di sini untuk letternya tadi saya memilih huruf F. Lalu kita akan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Berikut cara-caranya. Pastikan hard disk yang akan kita kembalikan partisinya sudah dalam keadaan kosong, karena kita akan menghapus dan menambahkannya pada drive sebelumnya. Nah, yang pertama,
Masuk ke disk management dengan cara yang sudah dijelaskan tadi, lalu klik kanan pada partisi yang akan dihapus, lalu klik delete volume. Tapi ada catatannya, hati-hati jangan salah mengklik partisi hard disk, jika salah semua data akan hilang. Lalu maka akan muncul kotak dialog notifikasi, lalu klik yes. Kemudian klik kanan pada partisi tersebut, lalu klik delete partition. Ada note juga, pastikan Anda memeriksa dengan teliti partisi hard disk yang akan di-delete. Setelah itu akan muncul kotak dialog notifikasi lagi, lalu klik yes. Maka hard disk akan menampilkan memori yang masih belum dialokasikan seperti pada gambar. Lalu klik kanan pada drive yang pernah kita shrink, kemudian klik extend volume, lalu klik next. Lalu lakukan select pada alokasi yang kosong, kemudian klik finish, dan berikut hasil dari penggabungan kembali ruang memori yang sudah dipartisi. Nah, di sini sudah terlihat bahwa drive F sudah tidak ada karena sudah digabungkan kembali dengan drive D. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.